Melalui penyamaran, polisi ringkus pengedar sabu. Berdalih buat bayar hutang, penjual garam mencuri tabung gas 3 kg. Ya, selamat pagi pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program informasi hukum dan kriminal Cekal. Melalui penyamaran, polisi ringkus pengedar sabu akan mengawali Cekal pagi ini. Saya Iron Marwa, inilah Cekal selengkapnya. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung kembali meringkus pengedar sabu-sabu. Petugas meringkus tersangka melalui penyamaran yang berpura-pura sebagai pembeli di perumahan Palem Permai, Sukabumi, Bandar Lampung. Adi Praisa, tersangka pengedar sabu ini, diringkus petugas di seputar perumahan Palem Permai, Sukabumi, Bandar Lampung. Untuk menangkap tersangka, petugas terpaksa melakukan penyamaran berpura-pura sebagai pembeli karena tersangka dikenal licin. Dari warga Jalan Hayamuru, Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ini, polisi menyita barang bukti berupa satu paket sedang sabu-sabu seberat 3,5 gram. Sabu ini rencananya akan dijual seharga 4 juta rupiah. Namun, saat diperiksa, pemuda berusia 22 tahun ini mengaku barang haram tersebut bukan miliknya, melainkan milik TN yang kini masih dalam pengejaran petugas. Adi juga tidak ingin disebut sebagai pengedar. Menurut Adi, kristal memabukkan itu bukan miliknya. Adi hanya mengaku diperintah TN untuk mengantarkan sabu-sabu kepada pemesan dengan imbalan Rp300.000 sekali antar. Meski begitu, pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan ini mengaku pernah membeli sabu-sabu seharga 5 juta rupiah. Untungnya berapa tuh? Ya, kurang tahu Pak. Kamu dapat upah berapa setiap ini? Saya punya 300 Pak. 300.000. Ya. Kalau beli berapa jadi? Kalau beli 5 juta Pak. Nah, beli sama siapa kamu itu? Sama Lai. Lai. Apa? Poni. Enggak Pak, itu memang panggilannya Lai gitu. Lai. Ya. Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung, Komisaris Polisi Yustam Dwi Heno menyatakan tersangka sudah masuk dalam target operasi petugas. Karena tersangka diduga tidak hanya sebagai pemakai, tapi juga merangkap sebagai pengedar. Tersangka ini berdasarkan lidik daripada anggota, karena diduga pelaku sebagai pengedar, yaitu di Jalan Pangeran Tirtayasa di perumahan Palem Permai. Kemudian kita curigai seseorang, kita lakukan penangkapan, kita dapatkan barang bukti berupa sabu-sabu. Saat ini polisi masih mengembangkan penangkapan tersangka untuk memburu rekannya berinisial TN yang juga diduga sebagai bandar narkoba. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, sementara itu kedapatan sedang asik hisap ganja dua pemuda dibekuk polisi saat menggelar razia di sebuah tempat karaoke di Kelurahan Labuan Dalam, Bandar Lampung. Dari penangkapan itu, petugas menyita barang bukti satu paket kecil daun ganja sisa pakai. Anto, Sarif, dan Apri hanya bisa pasrah ketika digelandang petugas Polsekta Kedaton ke ruang pemeriksaan. Warga Kedamaian dan Sukabumi, Bandar Lampung ini harus berurusan dengan hukum karena tertangkap tangan sedang menghisap ganja. Polisi membekuk keduanya ketika petugas menggelar razia di sebuah tempat karaoke di Kelurahan Labuan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung, Minggu malam. Saat dilakukan penggeledahan, dari kedua tersangka petugas menemukan satu paket kecil daun ganja sisa pakai. Anto dan Apri mengaku daun ganja mereka beli dari temannya berinisial YS seharga Rp50.000. Kepada polisi, Anto, salah seorang tersangka, mengaku dia sudah 3 bulan menghisap daun ganja. Itu dilakukannya untuk menambah nafsu makan. Kamu pakai di mana? Di tempat hiburan Pak Pratama karaoke. Di jam Untuk tangkap? iya Pak. Kenapa ditangkap? Ada razia Pak. Ya kenapa? BB-nya Kapolsekta Kedaton, Komisaris Polisi Sukandar mengungkapkan, kedua tersangka dibekuk saat petugas menggelar razia. Keduanya sedang asik pesta ganja di karaoke. Kita mengamankan 2 orang yang sedang
karaoke, yaitu di Karaoke Pratama di room 06. Di situ kita melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang tersebut dan ditemukan ganja yang dimasukkan di dalam kertas koran berikut kertas papir di dalam bungkus rokok Sampurna. Kalau dari hasil pemeriksaan sementara itu pemakai mereka, pengguna. Akibat perbuatannya, Anto dan Apri kini mendekam di sel tahanan Polsekta Kedaton. Keduanya bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, penyalahgunaan narkoba di Lampung kian memprihatinkan. Perempuan pecandu narkoba di Lampung bahkan sudah menempati peringkat 6 nasional. Hasil survei menunjukkan jumlah pecandu cenderung naik. Upaya pemberantasan makin sulit karena kian banyak perempuan menjadikan narkoba sebagai pelarian. Tingginya pecandu narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan perempuan akibat peredaran masih masif dan wanita juga paling rentan. Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional BNN Lampung, Ahmad Alamsyah mengungkap hasil survei kaum perempuan mudah menyalahgunakan narkoba sebagai pelarian masalah. Berdasarkan data Polda Lampung, perempuan pengguna narkotika tahun 2012 antara 300 dan 400 kasus. Jumlah ini menempati peringkat 6 nasional. Rentan waktu 2 tahun pecandu tak berkurang tapi cenderung naik. Kenaikan jumlah pecandu menimbulkan keprihatinan. BNN Lampung bersama Pemprov menggalakkan kampanye pencegahan dan pemberantasan narkoba di kampus dan sekolah. Kampanye ini fokus pada remaja 15 tahun hingga kelompok usia 50 tahun. Urutan itu tidak menentukan jumlah pengguna. Bisa saja kita nanti turun, tapi jumlah penggunanya naik karena provinsi lain juga naik, gitu loh. Artinya begini loh, masalah narkoba ini sekarang sudah tidak lagi memilih gender. Kalau tahun-tahun yang dulu mungkin lebih banyak laki-laki, sekarang ini pemakaian narkoba sudah hampir berimbang. Jadi artinya data ini harus kita waspadai, harus kita cermati sebagai pedoman kita untuk melaksanakan upaya pencegahan. Kampanye pemberantasan narkoba juga melibatkan tim penggerak PKK maupun Dharma Wanita. BNN Lampung berharap peran organisasi wanita makin efektif. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Ya pemirsa, lebih spesifik jumlah pengungkapan kasus narkotika yang dilakukan jajaran Polresta Bandar Lampung juga terus meningkat. Pada tahun 2014 meningkat 15% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah tersangka juga naik 12%. Begitu juga dengan jumlah barang bukti yang berhasil disita, terutama ganja, naik hingga 95% dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang bulan Januari sampai Desember 2014, Satuan Reserse Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap 235 perkara berbagai kasus narkoba. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013, yakni 200 perkara. Jumlah tersangka yang berhasil ditangkap juga mengalami kenaikan sebesar 12%. Tahun 2014, Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung berhasil membekuk 336 tersangka. Sementara tahun sebelumnya hanya 300 tersangka. Jumlah barang bukti pun meningkat. Barang bukti yang paling banyak mengalami peningkatan adalah narkoba jenis daun ganja. Kenaikannya mencapai 95% dibandingkan tahun 2013 lalu. Tahun 2014, petugas berhasil menyita 13 kg lebih daun ganja dari para tersangka. Sedangkan tahun 2013 hanya 6 kg lebih. 2014 sampai tanggal 22 Desember kemarin dan ini masih berlangsung juga. Kita melakukan ungkap kasus perkara narkoba Polresta Bandar Lampung berjumlah 235 perkara. Kemudian untuk tersangka sekitar 336. Dibandingkan tahun 2013, ini ada kenaikan terhadap ungkap kasus sekitar kurang lebih 15%. Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung AKP Yusman Dwi Eko juga menjelaskan, berdasarkan jenis perkara sepanjang tahun 2014 pihaknya mencatat terdapat 4 PNS yang terlibat kasus narkoba dan 2 personil polisi tersandung kasus sabu. Sementara pelajar dan mahasiswa yang tersandung kasus narkotika sebanyak 22 tersangka. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ruangan. Pemirsa, berdalih buat bayar hutang penjual garam mencuri tabung gas 3 kg akan menjadi sajian kami setelah pesan yang melewati.
ku suka cuma bihun rose brand. Oh bihun rose brand, nikmat tak terkira hanya bihun rose brand. Oh bihun rose brand, bihun rose brand semua suka. Rose brand lezat tak terkira. Bihun rose brand, bihun kita semua. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Maniskan rasa gula cair rose brand, segarkan suasana gula cair rose brand. Gula cair rose brand, kau yang ku suka, jadikan hidup lebih berwarna. Manis buah asli, segarnya terasa, aroma buah asli. Gula cair rose brand, gula cair rose brand, lebih terasa manisnya. Pemirsa, 1 dari 3 pelaku begal bersenjata api yang kerap beraksi di Jalan ST Slamet Kedamaian Tanjung Karang Timur dibekuk petugas unit reserse dan kriminal Polsek Tanjung Karang Timur. Dari tersangka, polisi menyita sepucuk senjata airsoft gun berikut 7 butir peluru. Kelincahan Mustaqim, 1 dari 3 pelaku begal yang kerap beraksi di seputar Jalan Sultan Selamat Kedamaian Tanjung Karang Timur dalam merampas sepeda motor warga berakhir setelah petugas Polsekta Tanjung Karang Timur dibantu warga meringkusnya. Mustaqim diringkus saat berusaha kabur setelah mencoba merampas sepeda motor yang dikendarai Imron, warga perumahan Sampurna Alam Kedamaian. Dalam aksinya, pemuda berusia 20 tahun ini bersama 2 rekannya berinisial DN dan Rus memepet motor korban yang saat itu sedang berboncengan dengan istrinya. Saat itu, tersangka Mustaqim menodongkan pistol ke arah Imron dan meminta korban menyerahkan sepeda motornya. Namun, korban bukan menyerahkan motornya, tapi justru melakukan perlawanan. Usaha korban mempertahankan motornya gagal. Tetapi Mustaqim bersama 2 rekannya yang lain mengancam hendak menembaknya. Meski begitu, istri Imron sempat menjerit meminta pertolongan warga. Mendengar teriakan, warga yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi kejadian langsung membantu. Tersangka Mustaqim berhasil dibekuk polisi bersama warga, sedangkan 2 teman Mustaqim yang membawa motor berhasil lolos. Kapolsek Tanjung Karang Timur, AKP Heru Adrian, mengungkapkan, hasil pemeriksaan tersangka bersama temannya sudah 4 kali membegal di wilayah Bandar Lampung. Setiap beraksi, Mustaqim bersama komplotannya selalu menggunakan senjata api rakitan maupun senjata airsoft gun. Jadi modus mereka menggunakan senjata jenis soft gun dan tajam dengan cara memutuhi korban, dengan menghentikan korban, memepet korban, kemudian mengambil kendaraan dengan menggunakan senjata jenis soft gun dan sajam. Mereka ini sudah berapa kali dan melakukan dari pengakuannya ada 4 TKP yang di wilayah Tanjung Karang Timur. 4 TKP yang Berjegat di jalan atau gimana, Bang? Ya, jadi dijegat di jalan di tempat-tempat yang sepi dan gelap. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Mustaqim kini mendekam di sel Polsek Tanjung Karang Timur. Polisi juga terus memburu 2 rekan Mustaqim yang sudah diketahui identitasnya. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, sementara itu kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menangkap seorang sopir dan kernet ekspedisi karena menggelapkan pupuk milik PT BGR. Keduanya dibekuk saat hendak mengangkut 3 ton pupuk di Jalan Soekarno-Hatta Panjang, Bandar Lampung. Tim Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung membekuk Diki Darmawan dan Rizky Hartono tidak jauh dari Pelabuhan Panjang. Sopir dan kernet ekspedisi ini semula bertugas membawa muatan pupuk sebanyak 36 ton milik PT BGR dari Pelabuhan Panjang ke gudang PT BGR di Jalan Soekarno-Hatta Panjang. Di dalam perjalanan, kedua tersangka mengambil sebagian pupuk dan memasukkan ke dalam karung ukuran 50 kg. Pupuk diturunkan di pinggir Jalan Suban Panjang, Bandar Lampung.
Hasil pemeriksaan, kedua tersangka ini setidaknya sudah menggelapkan 3 ton pupuk. Pupuk tersebut dijual kepada penadah seharga 1,2 juta rupiah per ton. Pertama kemana jualnya mas? Itu kan yang tiga kali, bukan 3 kali. Tiga kalinya. Yang tiga kali. Setiap karung berapa? Ketiga ya? Yang ketiga, bukan Berapa 3 karung kali. Yang ketiga. Upah berapa kita mas? 1.200.000. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol dari Agung Wijaya menjelaskan, modus tersangka yakni mengambil sebagian pupuk dari karung, lalu pupuk dimasukkan kembali ke dalam karung yang telah disiapkan sebelumnya. Telah terjadi tindak pidana penggelapan, penggelapan pupuk curah, di mana modus operandi adalah sopir dan kenek bekerja sama, di mana mereka mencurahkan pupuk tersebut tidak secara keseluruhan, namun hanya setengah dan sisanya dibawa ke tempat lain dan kemudian dikarungi dan baru dijual. Emang udah beberapa kali itu bagaimana? Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah melakukan sekitar lebih dari 3 kali, namun saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap para penada dan kelompok lain. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap komplotan pelaku dan memburu penadah pencurian pupuk hasil curian. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, masih soal pencurian, berdalih buat bayar hutang seorang penjual garam nekat mencuri tabung gas berukuran 3 kg. Akibat ulahnya, kini warga Bumi Waras Teluk Betung Selatan Bandar Lampung ini harus mendekam di Mapolres Bandar Lampung. Ada berita bang, yang apa sih pencurian? Gede terus. Selamat Riyadi, warga Bumi Waras Teluk Betung Selatan ini harus berurusan dengan petugas. Ia dilaporkan telah mencuri tabung gas 3 kg di sebuah warung di Jalan Diponegoro, Kupang, Teluk Betung Utara. Pemuda usia 32 tahun ini dibekuk warga setelah mencoba membawa kabur tabung gas milik Suud. Dalam aksinya, Selamat yang bekerja sebagai penjual garam berpura-pura menawarkan barang dagangannya ke warung korban. Melihat kondisi warung sepi dan yang menunggu hanya anak korban yang masih kecil, Selamat lalu mengambil tabung gas. Namun naas, baru beberapa meter tersangka membawa tabung gas. Pemilik warung keluar dan mencurigai tersangka. Selamat yang berusaha kabur akhirnya berhasil dibekuk warga tidak jauh dari lokasi kejadian. Kepada polisi, Selamat mengaku nekat mencuri tabung gas karena butuh uang Rp100.000 untuk bayar hutang. Udah sering? Baru ini ya? Jadi lu kan tukang garam ya? Nganterin garam, lu ambil pas orang yang masuk. Sudah berkeluarga? Anak? 2. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol dari Agung Wijaya menyatakan, modus tersangka berpura-pura menawarkan barang dagangannya ke warung-warung. Saat pemilik warung lengah atau saat sepi, pelaku langsung mengambil barang yang ada. Polisi menduga pelaku sudah lebih dari 4 kali melakukan kejahatan dengan modus yang sama. Korban yang dia ketahui bahwa ditunggui oleh anak masih di bawah umur ya, kemudian masuk ke rumah untuk mencari orang tua dan mencari yang diminta oleh pelaku. Kemudian pada saat tempat dalam keadaan sepi, pelaku melakukan aksinya. Ini selain tetap punya hutang, Selamat juga bakal mendekam lama di dalam sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi pemerasan melalui Facebook terjadi di Bandar Lampung. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host.
Kasus penipuan melalui jejaring sosial Facebook kembali terjadi. Kali ini menimpa Sugianto, warga Bandar Lampung. Ia dituduh telah berselingkuh dengan istri salah seorang tersangka melalui jejaring sosial Facebook. Korban diminta uang hingga jutaan rupiah. Kini kasusnya ditangani Reskrim Polsek Kedaton. Toto sudah itu aja. Polisi menggelandang 3 pelaku pemerasan yang menggunakan jejaring sosial Facebook. Mereka adalah Henry, 31 tahun, warga Jalan Untung Suropati, Gang Sepakat, Kampung Baru, Labuan Ratu. Lalu Rudi Darmawan, 30 tahun, warga Jalan Anggrek, Labuan Dalam, Tanjung Senang. Dan Abu Zaki, 35 tahun, warga Jalan Bumi Manti, Kampung Baru, Labuan Ratu, Bandar Lampung. Ini tidur di Hotel Prodeo, Polsekta Kedaton, Bandar Lampung. Modus ketiga tersangka dengan memajang foto wanita cantik di Facebook. Henry, salah satu pelaku yang mengaku wanita cantik, pemilik akun Facebook, berkenalan dengan korban Sugianto. Setelah 1 bulan berkenalan dengan korban, Rabu 14 Januari lalu, tersangka mengajak korban bertemu di depan kantor camat Labuan Ratu, Bandar Lampung. Tiba di lokasi, ketiga pelaku langsung menuduh korban telah selingkuh dengan istrinya. Dengan dalih itu, ketiga tersangka kemudian meminta uang 2 juta rupiah. Karena uang tidak mencukupi, para tersangka kemudian merampas sepeda motor dan 1 unit handphone korban dengan dalih uang damai. Kepada polisi, tersangka Henry yang tak lain sebagai otak pemerasan mengaku baru sekali melakukan pemerasan. Perbuatan itu dilakukan karena istrinya sering digoda oleh seorang lewat jejaring sosial. Pertama foto istri Pak, itu saya ganti Pak, foto orang lain Pak. Cantik kan? Ya, untuk kebutuhan hari-hari ya? Ya juga Pak. Ya, Untuk apa? Untuk bayar utang? Untuk bayar utang? Sudah berapa kali Henry? Sekali Pak. Kapolsek Kedaton Kompol Sukandar mengatakan, kasus ini terungkap berawal dari laporan korban. Berbekal laporan itu, petugas kemudian meringkus ketiga tersangka di kediaman mereka masing-masing. Melalui perkenalan di Facebook yang dilanjut chatting melalui BBM. Jadi antara korban dengan pelapor ini dengan pelaku, pertamanya kenalan. Bersama tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dan HP milik korban. Ketiga tersangka bakal dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, sementara itu Sugianto, korban pemerasan melalui jejaring sosial Facebook, membantah telah berselingkuh dengan istri salah satu tersangka. Sugianto mengaku hanya berniat mencari biduanita untuk mengisi sebuah acara. Ketiga tersangka masing-masing Henry, 31 tahun, warga Jalan Untung Suropati, Gang Sepakat, Kampung Baru, Labuan Ratu. Lalu Rudi Darmawan, 30 tahun, warga Jalan Anggrek, Labuan Dalam, Tanjung Senang. Dan Abu Zaki, 35 tahun, warga Jalan Bumi Manti, Kampung Baru, Labuan Ratu, Bandar Lampung. Ini tidur di Hotel Prodeo, Polsekta Kedaton, Bandar Lampung. Ketiga tersangka ini menipu Sugianto melalui Facebook. Dalam laporannya, Sugianto mengaku beberapa waktu lalu dirinya mencari biduanita melalui Facebook. Mbak Gayung bersambut, niat Sugianto kesampaian. Di Facebook, korban berkenalan dengan pemilik akun Facebook, Nana Damayanti. Ternyata akun tersebut milik tersangka Henry. Awalnya Henry memasang foto istrinya, namun saat berkenalan, Henry mengganti foto itu dengan foto perempuan cantik. Tidak hanya itu, Henry memberikan PIN BBM atas nama Bella Bella. Saat janjian bertemu di kantor camat, bukan biduan yang didapat Sugianto, melainkan tuduhan Henry yang menuding dirinya berselingkuh dengan istrinya. Henry kemudian minta uang damai sebesar 2 juta rupiah. Namun Sugianto hanya memberi uang 350.000 rupiah. Karena uangnya kurang, Henry pun merampas motor Sugianto. Tidak hanya itu, tersangka Abu Zaki juga merampas telepon genggam milik Sugianto. Laporan Sugianto ini juga diakui oleh tersangka Hengki. Hengki mengaku sengaja membuat akun Facebook atas nama perempuan agar bisa menipu korban. Hengki juga mengaku memberi PIN BBM yang sudah dirubah namanya menjadi Bella Bella. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, pemirsa, beralih ke informasi lain, 6 warga Kedamaian Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung yang sedang asik bermain judi leng di pangkalan ojek di Jalan Pulau Balau, Kedamaian, Bandar Lampung digerebek petugas Polsek Tanjung Karang Timur. Dari para tersangka ini, polisi menyita 2 set kartu remi dan uang tunai Rp94.000. Pemirsa, tayangan ini sekaligus mengakhiri Cekal Pagi ini. Saya Irwan Marwah mewakili kru yang bertugas undur diri. Tetaplah waspada dan jangan pernah beri kesempatan pada kejahatan. Selamat pagi dan
Sampai jumpa. Keenam tersangka ini adalah Bruri Albasyar, Radin, Dwi Susilo, Muhammad Limbas, Budi Setiawan, dan Suhermanto tertangkap tangan petugas saat asik bermain judi kartu leng di sebuah pangkalan Jalan Pulau Balau, Kedamaian, Bandar Lampung. Dari keenam warga Jalan Pulau Balau, Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ini, polisi menyita 21 set kartu remi dan uang tunai Rp94.000. Hingga kini, para pelaku masih menjalani proses penyidikan di Mapolsek Tanjung Karang Timur. Kepada polisi, para tersangka kompak mengaku bermain judi sekedar iseng mencari hiburan. Berapa pasangan? Berapa? 1.000. Berapa? Buat apa sih dia ngapa, Pak? Kapolsek Tanjung Karang Timur, Kompol Heru Adrian mengungkapkan, penangkapan para tersangka berdasarkan laporan masyarakat setempat karena sudah gerah dengan ulah para pelaku yang sering bermain judi meski pernah dilarang. Di daerah Kedamaian kita melakukan upaya evakuasi ataupun pengecekan di lapangan dan memang kita temukan ada 6 orang yang melakukan permainan judi jenis kartu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keenam pelaku harus mendekam di Mapolsekta Tanjung Karang Timur. Mereka bakal dijerat dengan undang-undang tentang perjudian. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.